Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kali ini saya, Dora, akan ngobrolin soal Mojo Batik 2023 dengan Ibu Wali Kota Mojokerto, Ibu Ika Puspitasari. Dan pendengar, kami sudah tersambung melalui Zoom dengan Ibu Wali Kota Mojokerto. Halo, apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak Dora. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Baik. Kemarin Senin baru bertemu, sekarang sudah kembali lagi ke Mojokerto. Ini luar biasa sekali nih aktivitasnya Ibu ya. Sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dora. Ya, Ibu, ini ada event menarik nih, apalagi bagi para pencinta batik nih. Ada Mojo Batik Festival 2023. Mungkin bisa dijelaskan para pendengar kami nih Bu, kenapa pemerintah Kota Mojokerto menggelar event ini? Ya, jadi Mojo Batik Festival ini menjadi event tahunan di Kota Mojokerto dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Jadi tahun 2023 ini sudah tahun ke-7 diselenggarakannya Mojo Batik Festival, di mana tujuan dari diselenggarakannya Mojo Batik Festival ini bagian dari upaya untuk mempromosikan pariwisata, sejarah, dan budaya yang ada di Kota Mojokerto. Kita tahu Mbak Dora bahwa 800 tahun yang lalu, kisaran di abad 13 sampai dengan abad 15, pusat kerajaan Majapahit itu kan ada di Mojokerto. Sehingga situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit itu masih banyak di Kota Mojokerto. Inilah yang menjadi dasar, salah satunya warisan budaya batik itu banyak terinspirasi dari peninggalan kerajaan Majapahit. Dan ini yang kita upayakan setiap tahun sebagai event berdampak untuk meningkatkan pariwisata di Kota Mojokerto, sekaligus menggali potensi-potensi budaya yang terus bisa dikembangkan selain warisan budaya yang sudah menjadi peninggalan dari leluhur kita Majapahit. Begitu Mbak Dora. Ini luar biasa, sekaligus untuk melestarikan kembali ya budaya kita, apalagi untuk kerajaan Majapahit. Dan ini kan tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, ini tahun ke-7 ya, tahun 2023 ini. Tentu ada sesuatu hal yang berbeda ya dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Ya, betul sekali Mbak Dora. Untuk 2023 ya, Mojo Batik Festival ini memang berbeda. Selama 3 tahun kemarin pandemi tentu kita kegiatannya sangat terbatas, tetapi 2023 ini kita kembali menggunakan jalan raya sebagai catwalk-nya para model. Dan untuk tahun 2023 ini kami punya terobosan, batik Kota Mojokerto ini dikembangkan dengan motif-motif batik kontemporer, sekaligus pewarnaan alam dalam mendukung dunia hijau yang berkelanjutan. Dan ini ada pendampingan khusus dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga tema langit, bumi, flora, dan fauna Mojopahit ini dituangkan dalam bentuk fashion yang lebih mengarah pada fashion yang menjadi tren Gen Z. Nah, anak-anak sekarang kan ini lebih suka yang minimalis, kontemporer, sehingga bagaimana batik ini tidak hanya dikenakan yang usianya milenial ke atas, tetapi Gen Z juga suka menggunakan batik dan digunakan untuk acara-acara yang non formal. Ini supaya lebih digemari. Contohnya pengembangan untuk tahun 2023 ini, Mbak Dora, kita kembangkan pada aksesoris dan alas kaki. Jadi sepatu, tas, kita juga gunakan batik kontemporer dengan pewarnaan alam yang matching dengan busananya. Sehingga ini bagaimana ke depan anak-anak Gen Z ini lebih menyukai menggunakan batik Kota Mojokerto khususnya. Dan satu lagi yang istimewa,
di Mojo Batik Festival 2023 ini nanti akan ada desainer internasional Diana Couture yang ini merupakan putra daerah Kota Mojokerto yang sudah go internasional dan selama ini menjadi desainernya Putri Indonesia juga. Itu yang berbeda Mbak Dora di tahun 2023. Untuk pelaksanaannya nanti kita akan menggunakan Jalan Majapahit dan sekitar alun-alun Kota Mojokerto tentu dengan latar belakangnya Tugu Wiraraja yang baru saja selesai dilakukan revitalisasi atau pemugaran. Oke, luar biasa. Jadi nanti ada belasan atau mungkin puluhan model kali Ibu ya akan berjalan di Jalan Majapahit ini ya? Oh ya, hampir 100 Mbak. 100? Hampir 100. Oke. Ya. Ini acaranya siang hari atau Malam hari. Oke. Malam hari. Jadi memang selepas beraktivitas begitu ya bisa lihat kecantikan dari batik Mojokerto. Dan ini katanya nih Bu ya, ini akan ada motif tadi ya, motif langit, bumi, flora, fauna. Ini motif baru yang dikreasikan begitu, Bu Ita ya? Ya, betul Mbak. Jadi untuk tema Mojo Batik Festival 2023, setiap tahun ini temanya akan berbeda ya. Jadi untuk tema 2023 ini adalah langit, bumi, flora dan fauna Majapahit. Dan kita menggunakan tadi motif batik kontemporer dan juga pewarnaan alam. Kalau selama ini kan yang lebih banyak diminati untuk event-event sebelumnya menggunakan pewarna sintetis. Karena kita tahu kalau batik pakai pewarna sintetis ini kan warnanya lebih solid ya Mbak, lebih kelihatan wah gitu ya. Tapi kalau pewarna alam kan cenderung warna-warna pastel. Nah ini yang justru mungkin lagi tren di Gen Z ya, di anak-anak muda ini lebih diminati. Nah sehingga fokus kita untuk 2023 ke sana. Termasuk juga aksesoris pendukungnya tadi yang saya ceritakan. Ada sepatu, sandal, tas dan seterusnya yang ini dibikin matching. Dan alhamdulillah di tahun ini sudah 30 pembatik Kota Mojokerto ini yang lolos kurasi dari tim Kementerian Parekraf. Sekaligus ada 26 desainer lokal juga yang terkhusus fashion. Nah, ini juga mendapatkan pendampingan dan kurasi dari tim Kementerian Parekraf. Oke. Jadi kurasi sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu Bu ya? Ya, jadi tim dari bulan Juli sampai September Mbak Dora. Jadi 3 bulan tim Parekraf ini ada di Kota Mojokerto melakukan kurasi untuk batik dan fashion turunan dari batik ini sekaligus. Sehingga ini insya Allah yang akan mengikuti Mojo Batik Festival ini hasil kurasi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu yang terbaik begitu Ibu ya, karena sudah dikurasi terlebih dahulu. Betul sekali. Tapi Mbak Dora. Kita tuh penasaran banget ya, ini gimana motifnya sendiri ya, langit, bumi, flora dan fauna Majapahit nih ya, apalagi dengan warna-warna pewarna alam. Dan ini nanti yang akan ditampilkan sekaligus, apakah juga bisa masyarakat langsung membeli nih Bu hasil produk ini? Ya, jadi begini Mbak Dora, untuk produk-produk hasil kurasi ini kita sudah menyediakan ada namanya PPUKM di dalam Sunrise Mall. Jadi kita di Sunrise Mall lantai 2 ini kita punya galeri produk-produk UMKM unggulan Kota Mojokerto. Kita juga menyediakan di Cafe Dekra Nasda yang ada di Mall Pelayanan Publik Gajah Mada. Sehingga masyarakat yang tertarik dengan hasil batik apakah bahan ataupun yang sudah jadi fashion ini bisa dibeli di 2 tempat tersebut. Nah, terkhusus untuk 2023 ini kita juga mendatangkan 2 orang desainer nasional, Agus Santoso dan Isyam Samsi. Ini yang looknya
lebih ke tradisional dan pakaian-pakaian pria ya. Jadi ada juga yang desainer dari kita yang sudah go internasional tadi. Ini yang lebih kepada look yang glamor. Jadi laki-laki, jadi lengkap. Memang yang berbeda tadi ada yang khusus fashion Gen Z yang menggunakan batik kontemporer tadi yang lebih kita tekankan perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun yang glamor dengan desain dari para desainer nasional dan internasional ini juga tetap kita hadirkan, semuanya menggunakan batik khas Kota Mojokerto. Karena kita punya 73 motif batik yang sudah memiliki haki. Wah, ini begitu Mbak. Ini menarik sekali nih. Jadi batik Mojokerto itu ada 73 motif yang sudah memiliki haki nih. Bisa Betul. mungkin beberapa motif apa saja nih Bu untuk batik khas Mojokerto? Ya, jadi ada namanya motif sulur Majapahit, ada Surya Majapahit, ada Koro Renteng, ada Sisik Grinsing. Wah, macam-macam ini. Ya. Buah maja yang saya pakai kemarin pada waktu WBSU dengan Pak Sandi itu buah maja. Jadi asal usul dari nama Majapahit itu kan dari buah maja yang rasanya pahit. Nah, itu yang saya hafal Mbak Dora dari 73. Dan tentunya 73 ini pasti akan hadir ya di Mojo Batik Festival ini Ibu ya, motif-motif ini ya. Ya. Nah, dan tadi Ibu sudah jelaskan nanti ada fashion show begitu, nanti bagi para pengunjung juga bisa sekaligus beli begitu tadi di Sunrise Mall. Apalagi sih rangkaian kegiatan acara Mojo Batik ini Ibu? Ya. Untuk festival ini diselenggarakan mulai dari tanggal 6 sampai berakhir di tanggal 10. Jadi ada banyak sekali kegiatan dari tanggal 6 ke tanggal 10 itu, mulai dari pemilihan duta batik Kota Mojokerto. Kemudian ada lomba fashion show. Alhamdulillah ini sudah ada 120 daerah yang mendaftar dan mengikuti. Nanti akan ada fashion show dari 120 daerah, tetapi ini tetap menggunakan batik Kota Mojokerto. Nah, kemudian ada FGD 3 kementerian. Dari Kemenperin, dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Parekraf. Nah, 3 kementerian ini akan duduk bersama dengan masyarakat untuk bisa mendiskusikan terkait dengan batik-batik khususnya Kota Mojokerto, bagaimana ke depan ini bisa menjadi industri pariwisata yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam rangka menjadi pengungkit untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD-nya Kota Mojokerto tentunya. Kemudian ada lagi dance competition. Nah, ini juga yang mendaftar sudah puluhan daerah ini. Dance competition ini juga syaratnya tetap kostumnya harus batik Kota Mojokerto. Jadi nggak lepas dari batik semuanya. Dan puncak acaranya yang malam hari tanggal 7 Oktober 2023 yang insya Allah kita laksanakan fashion show di sepanjang Jalan Majapahit dan alun-alun Kota Mojokerto yang akan dihadiri oleh Pak Menteri Parekraf Pak Sandiaga Uno. Luar biasa, jadi begitu beragam begitu acaranya ya Bu ya. Dan tentunya Betul. ini juga mengajak para UMKM batik di Kota Mojokerto Ibu ya. Ya, jadi Huh? ada pameran batik juga, di mana untuk pameran batik ini sudah ada kurang lebih 30 daerah yang ikut memamerkan produk batiknya di Kota Mojokerto. Nah, ini juga bagian dari tadi yang ikut lomba fashion juga ada 120 daerah itu. Nah, di dalam pameran batik ini yang diselenggarakan mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10 ini juga kita ingin memberikan fasilitasi kepada daerah-daerah lain yang tentu punya kekhasan masing-masing dalam produk batiknya untuk bisa dipamerkan di Kota Mojokerto di event Mojo Batik Festival ini, supaya masyarakat juga tahu
bahwa wastra Indonesia ini juga beragam. Jadi tetap sinergi dan kolaborasi, Mbak Dora. Oke. Dan karena tadi seperti Ibu sampaikan, Mojokerto ini punya 73 motif batik dan tentu juga industri batik di sana luar biasa ya untuk mengembangkan batik Mojokerto sendiri. Lalu UMKM-nya sendiri di sana seperti apa, Bu? Apakah ada upaya yang dilakukan tentunya pemerintah Mojokerto untuk terus mengembangkan UMKM batik supaya industri batik itu tetap terus ya bertahan di gempuran industri lainnya nih di Indonesia? Ya, jadi untuk total jumlah IKM, industri kecil menengah batik di Kota Mojokerto itu ada 30 IKM. 30 IKM ini ratusan jumlah pengrajinnya di masing-masing IKM ini beragam ya. Dan setiap tahun kami selalu mendatangkan fasilitasi untuk teknik-teknik membatik baru bagi 30 IKM batik yang ada di Kota Mojokerto. Karena kami ingin ada diversifikasi. Kalau dulu pembatik Kota Mojokerto ini masih sangat konvensional. Konvensional itu artinya lebih mengikuti pakem. Untuk teknik membatik itu harus tulis. Teknik pewarnaan harus pewarna yang lebih mengarah kepada warna-warna dasar seperti sogan, terakota, seperti itu. Nah, tapi kita kan kalau mau bicara industri, agar tetap survive tentu nggak bisa kalau hanya mempertahankan pakem. Jadi bagaimana IKM batik ini agar tetap survive, ya kita harus mengikuti perkembangan apa yang menjadi selera pasar. Nah, disinilah kita ajak IKM batik Kota Mojokerto ini untuk merubah mindsetnya. Sehingga setiap tahun pemerintah Kota Mojokerto menghadirkan fasilitasi teknik-teknik membatik baru. Jadi kita datangkan mulai penggunaan malam dingin, kemudian teknik ekoprint, shibori dan macam-macam. Termasuk ini yang kontemporer ini kan bagian dari terobosan Mbak Dora, keluar dari pakem yang konvensional yang dulu menjadi pakemnya para pembatik Kota Mojokerto. Kemudian kita juga memberikan fasilitasi untuk pemasaran produk-produk batik kita. Tidak hanya di 2 tempat dan atau langsung datang ke pengrajinnya, tapi kita juga memberikan pelatihan dan fasilitasi mereka untuk membuat toko daring di masing-masing e-marketplace. Sehingga ini juga bisa dipasarkan di banyak toko daring. Terus kita juga bikinkan e-katalog. Jadi sudah ada katalog digital. Motif-motif batik 73 tadi termasuk filosofi dari masing-masing motif itu sudah kita fasilitasi. Kemudian kita juga mencari duta batik ya. Seperti tahun ini kan ada ajang duta batik. Jadi kita cari anak-anak muda khususnya Gen Z untuk mereka mengikuti duta batik ini supaya mereka lebih mencintai warisan budaya leluhur mereka yang itu sudah dikembangkan mengikuti perubahan peradaban zaman dan tren fashion kekinian. Begitu Mbak Dora. Ya, jadi memang sudah banyak sekali upaya dilakukan ya oleh pemerintah Kota Mojokerto ini untuk mengembangkan industri batik di Mojokerto. Ya Ibu, semoga bahkan, kenapa? Ini Mbak Dora, tahun ini pemerintah Kota Mojokerto bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, kita mendirikan sentra IKM batik Kota Mojokerto. Sentra IKM batik Kota Mojokerto ini insya Allah tahun depan sudah berfungsi. Halo? Iya, Ibu sudah berfungsi? Ya, sudah berfungsi dan ini bisa dijadikan sebagai
salah satu destinasi wisata untuk membuat teknik membuat batik. Jadi wisatawan bisa langsung datang ke sana, berkunjung secara langsung, melihat proses pembuatan batik, atau bahkan wisatawan juga bisa belajar langsung di sana. Teknik membuat batik yang berbagai cara tadi, sekaligus bisa memesan, bahkan sampai ke produk fashion turunan dari batik itu sendiri bisa dipesan langsung. Jadi tahun depan Kota Mojokerto ada destinasi wisata sentra IKM Batik yang bisa menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Mojokerto. Wah, jadi ada pilihan wisata baru nih untuk wisatawan yang berkunjung ke Mojokerto. Nggak cuma menikmati alamnya yang indah, bisa juga belajar ya untuk membuat batik nih ya di sana. Begitu Ibu ya? Ya, betul Mbak Dora. Ya Ibu, luar biasa sekali, tapi karena waktu juga yang terbatas nih Ibu, mungkin statement terakhir dari Ibu Ning Ita nih. Ya, untuk seluruh mendengar RRI dimanapun berada, kami mengundang untuk bisa berkunjung, melihat secara langsung bagaimana keragaman dan potensi kekhasan batik Kota Mojokerto dalam event Mojo Batik Festival 2023 yang akan dilaksanakan di alun-alun Kota Mojokerto pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 19.00. Anda akan menyaksikan keragaman fashion batik Kota Mojokerto dalam berbagai ciri khas dan balutan desain para desainer-desainer ternama sekaligus desainer lokal Kota Mojokerto. Terima kasih, selamat datang di Kota Mojokerto, saya tunggu kehadirannya. Terima kasih Ibu. Tapi kalau bisa jangan datang tanggal 7 aja ya, karena rangkaian acaranya dari tanggal 6 sampai 10 Oktober Betul. 2023. Terima kasih Ibu Ning Ita nih, sukses selalu dan sehat selalu. Amin, dan sukses amin. untuk Terima kasih. Mojo Batik Festival 2023. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang saya dengan Ibu Ita Puspitasari selaku Wali Kota Mojokerto ini mengenai Festival Mojo Batik Festival 2023. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.